Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan saya masih bersama dengan Ketua KPAI, Ai Mariati Solihah. Bu Ai, sesuai dengan pertanyaan tadi saya yang saya tis begitu sebelum jeda begitu, ada pernyataan dari psikolog yang mengatakan ada beberapa faktor yang mendukung begitu. Kenapa anak-anak ini semakin hari atau semakin sampai dengan saat ini kok ya masih gitu melakukan kegiatan perundungan, tindakan perundungan atau bullying. Katanya institusi atau lembaga pendidikan di Indonesia ini lebih banyak memberikan afeksi atau perhatian kepada anak-anak yang berprestasi secara akademik alih-alih yang non-akademik. Jadi kayak ada perbedaan pemerataan perhatian atau pendampingan begitu selama berkegiatan sehari-hari di sekolah. Ibu setuju? Saya setuju, tapi itu tidak jadi satu-satunya ya. Mungkin dari berbagai temuan lalu basis kajian kami itu ada beberapa hal, di antaranya pasca pandemi. Itu ada situasi yang memang pembiasaan ini membutuhkan effort yang besar. Di mana yang mereka dapatkan kan dari 100% mungkin proses belajar mengajar ya. Hanya sekitar 40% yang itu hanya akademik. Tuntutan moral, tuntunan psikologis, bahkan pembiasaan akhlak ya, budi pekerti itu kan dirumahkan semuanya. Situasi ini tentu memberi dampak pada bagaimana mereka hari ini harusnya sudah menerima etape awal, ya. Tapi hari ini kan enggak, mereka sudah given, kembali sekolah ya kembali belajar. Pembiasaan, sehingga ini masih ada loose situation yang memang harusnya kita segera gitu. Makanya kenapa meningkatkan. Ini meningkat Bu kasusnya semenjak pandemi? Iya, karena ada situasi yang kehilangan rule control atas situasi pendidikan dan ini memang tidak mampu dikendalikan. Oke, pada ranah ini kita semua merasa ya memang ini adalah problem bersama ya. Tetapi ada yang kedua, yaitu pada situasi konvensional bahwa titik tekan pendidikan kita masih sangat kognitif, belum afektif. Gitu. Artinya saya setuju ada ruang-ruang yang memang hanya pada prestasi itu ya ditunjukkan ketika nilainya tinggi, maksudnya nilai rapot ya, bukan nilai perilaku ya. Nah, atau juga mereka yang memang bisa masuk di dalam kategori misalnya berprestasinya itu menurut sekolah itu ya tadi ya nilai secara kognisinya. Nah, sementara sistem pendidikan kita sebenarnya sejak Kurtilas kurikulum 2013 itu sudah menempatkan kognisi afeksi psikomotor itu pada penilaian terintegrasi. Makanya muncullah 5M kompetisi, ada menanya ya, mengamati, bukan hanya anak ini mampu menjawab secara kuantitatif. Nah, problemnya hari ini, situasi ini juga diperburuk pada pembiasaan konteks literasi digital, digitalisasi yang makin banyak menampilkan situasi kekerasan. Nah, kalau KPAI melihat ini ada korelasi, sehingga yang harusnya tuntunan moral serta budi pekerti yang secara proses belajar mengajar harusnya secara utuh diterima, ini terbajak oleh situasi literasi yang tidak digitalisasi yang tidak terliterasi ya. Seperti misalnya influencer yang menggunakan kata-kata kasar iya. Gitu, atau tayangannya malah konten-kontennya malah bocor, banyak sekali anak-anak yang sebenarnya tidak boleh ya mengakses itu, tapi kemudian sudah terlihat ditonton, ya tanda petik bocor lah, karena kita saat ini kan juga masih sangat longgar tuh siapa usia berapa yang bisa melihat, bahkan udah ada jelas-jelas peraturan Menteri Kominfo pun tentang usia yang boleh mengakses game online ABCD tetap aja bisa diakses ya oleh anak-anak yang belum seusianya. Nah, ini semakin kompleksitas ya. Berikutnya role of model di lingkungan keluarga, baik di sekolah misalnya lingkungan masyarakat. Kenapa? Model menjadi panutan itu memang harus menunjukkan penanganan maupun misalnya situasi pemecahan masalah tanpa kekerasan. Hari ini kita masih menemukan di rumah tangga syarat kekerasan. Banyak sekali anak-anak yang menyaksikan misalnya orang tua baku hantam dalam menyelesaikan masalah. Belum lagi verbal. Itu juga termasuk kekerasan. Iya, kita pun mungkin menjadi bagian di dalam rumah tangga ya. Pelepasan gitu. Nah, anak salah satunya dia peniru yang sangat ulung, dia bisa melihat, menonton dan melihat situasi itu dan dia
praktekkanlah di tempat Orang tua saya begitu. lain. Iya, saya pun nggak apa-apa. Nah, itulah Iya. pembenaran-pembenaran yang kemudian tadi saya bilang ada tuntunan yang sesungguhnya tidak boleh orang dewasa, bahkan panutan mereka ya memberikan contoh. Berikutnya di sekolah ya mungkin masih ada hal-hal Itu yang juga seperti itu. Iya, Kejadian di NTT ya, Bu ya? ya, data di kami kan masih sangat tinggi ya, bagaimana misalnya guru memberikan pembinaan kepada siswa dengan membuat pitak misalnya jilbab yang Iya, kemarin, iya, iya, itu iya. satu. Kemudian disuruh keliling di lapangan sampai pingsan juga masih ada. Kemudian ya sarkasme ya, kekerasan dengan bahasa menghina dan waktu itu pernah ada ya kasus yang mengatai profesi orang tua dari tuanya, anak. iya, Kami. hal-hal seperti itu misalnya. Jadi inilah yang menjadi kompleksitas ya. Jadi bukan satu-satunya tadi aspek kognisi yang hanya mungkin menjadi kebanggaan atau jadi perhatian utama. Meskipun saya pun hari ini upaya negara, pemerintah itu sesungguhnya sedang memecah itu karena sudah ada misalnya berbagai kebijakan yang sejatinya ya memunculkan seluruh minat, bakat serta kualitas anak-anak Indonesia dalam pendidikan. Oke, tadi bicara mengenai partisipasi orang dewasa, Bu. Ini saya ingin masuk ke kasus di Kedoya ya, di rental PS ketika ada baku hantam, tindak kekerasan begitu, pelaku masih berusia 10 tahun nih, Bu, menganiaya anak usia 8 tahun. Di video yang saya tonton, itu ada orang-orang dewasa di sekitar korban dan juga pelaku ini, tapi tidak berbuat apa-apa, Bu. Ya, itulah yang Nggak menurut melerai. saya matinya nurani dan sanubari ya. Karena apa? Langkah cepat kita itu sangat dibutuhkan untuk perlindungan anak. Ya, selemah-lemahnya iman itu kita itu harus melerai gitu. Iya, Jangan iya. diam. Iya. Kalau ini istilah agama ya seperti itu. Karena apa? Apalagi bully ya. Ini memang relasi kuasanya sangat besar. Siapa yang kuat kepada yang lemah itu. Berbeda dengan misalnya itu menjadi kekerasan, itu siapapun ya bisa lakukan. Tetapi kalau sudah bully, itu memang begitu rata-rata. Jadi ya kita menghimbau ya kepada siapapun yang melihat gitu, menyaksikan, apalagi ini depan mata kita. Mari kita ambil langkah. Karena kalau orang dewasa sudah tidak mampu melakukan itu, berarti Anda sedang berinvestasi pada kekerasan ini berlanjut. Kita juga turut serta, Turut ya, Bu, serta. ya, dalam menyuburkan tadi Benar. tindakan-tindakan bullying. Benar, karena sekali lagi orang dewasa itu ya orang yang sudah memiliki tanggung jawab, sudah memiliki keputusan. Bayangkan kita meminta anak-anak kita pun melakukan partisipasi loh terhadap situasi itu. Mereka anak-anak dan kita sedang latih kan, kita sepakat di dalam kurikulum mereka hari ini, kurikulum Merdeka mengajarkan semua harus jadi penggerak, terbebas dari situasi persoalan kekerasan misalnya dan harus mengembangkan bakat minatnya seoptimal mungkin. Anak-anak sedang diajari itu. Ini ironis, orang dewasa melihat anak-anak baku hantam, bahkan mungkin pengeroyokan atau bahkan bully fisik yang sedemikian hebat, tapi membiarkan. Mari sekali lagi, kita harus betul-betul jadi pionir, bukan sebaliknya. Setuju, Ibu. Ibu, saya ingin masuk ke data lagi ya, Bu ya, sesuai dengan tadi kalau misalnya dari DPR sendiri mengatakan ini ada kondisi darurat begitu dan sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan panja katanya, Bu. Ini saya belum punya data di tahun 2022 hingga 2023, Bu, terkait dengan kasus bullying. Bagaimana? Di 2022 sudah kami publish, ada di 345 kasus. Itu keseluruhannya, pendidikan, pemanfaatan waktu luang. Yang tertinggi memang kasus perundungan di angka 145 gitu ya. Itu seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Sisi lainnya adalah anak-anak yang menjadi korban kebijakan diskriminatif, kebijakan mengandung kekerasan dan tunggakan SPP. Yang berujung pada tidak terpenuhi hak anak dalam pendidikan. Jadi masih sebagian ada yang dikeluarkan gitu ketika anak-anak ini menunggak. Jadi dari data itu tabulasi kami terlihat bahwa perundungan ini tanpa terlaporkan ke pihak berwajib itu juga agak banyak. Kalau dari KPAI sendiri melihat bagaimana penyelesaiannya? Ya, sejauh ini dalam kurung anak korban perundungan tanpa laporan kepada kepolisian di data kami. Karena sejauh ini memang lebih diutamakan itu penyelesaiannya itu secara mediatif ya. Kemudian kami memastikan bahwa anak yang menjadi korban itu terus dilakukan perlindungan dan anak pelaku dilihat dari sisi
bobot kesalahannya, lalu dampak terhadap anaknya, misalnya korbannya. Nah ini yang di dalam aturan perundangan kan jelas ya, kalau di bawah setengah sepertiga dari tuntutan orang dewasa kan itu tidak bisa masuk di ranah pidana atau pengadilan anak ya. Tetapi dilaksanakan secara diversi, secara restoratif justice gitu. Jangankan ke arah sana, dilaporkan ke polisi saja kan tidak terselenggara gitu, sehingga lebih banyak lagi pada aspek-aspek yang dimediasi. Oke. Nah, tapi kalau penyelesaian secara mediasi atau kekeluargaan itu, Bu, apakah masih bisa berpihak kepada korban begitu? Ya maksudnya saya coba menempatkan diri sebagai korban gitu. Kalau saya dipertemukan gitu dengan pelaku di depan gitu, mau diselesaikan secara baik-baik, kan masih ada traumanya, Bu. Iya, kan kalau pola diversi itu tidak mempertemukan korban dan pelaku, tetapi pihak-pihak ya, keluarga misalnya, keluarga korban pelaku, lalu lingkungan masyarakat karena memberikan kesaksian misalnya, dan lalu sekolah ya, kalau memang antar sekolah, dari kami misalnya pegiat anak, ada peksosnya, lalu balai pemasyarakatan, misalnya kalau anaknya sudah diberikan penelitian, misalnya hasil linmasnya seperti apa, karena penelitian masyarakat juga harus komprehensif. Anak pelaku ini lahir dari keluarga seperti apa, dia juga punya pendidikan bagaimana, rekam jejak dan lain sebagainya, termasuk asesmen mengenai apa yang dia lakukan, apa tujuan dan lain sebagainya, itu lengkap sekali. Nah pada konteks ini itu sudah terselenggara di kepolisian untuk diversi. Tetapi sebelum itu biasanya sekolah yang mengambil peran, tetapi dengan melibatkan pihak-pihak ini gitu, sehingga tawarannya itu dikembalikan pada lingkup musyawarah ini, akan dilaporkan atau selesai sampai di sini. Nah biasanya disitulah proses mediasi, mana yang memenuhi rasa keadilan, mana yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak dan tanpa masuk ke laporan kepada kepolisian misalnya. Nah ini kan tentu tidak lagi bicara rasa keadilan ke korban atau ke pelaku, karena memang sudah terjadi secara komprehensif sistem ini gitu. Iya. Dan adakah yang tidak sepakat? Ada gitu. Nah, kebetulan KPAI tidak dapat sampai laporan pada fase itu untuk beberapa kasus perundungan gitu. Berbeda kalau kita konfirmasi misalnya di kasus kekerasan ya, walaupun itu ayah kandung, walaupun itu pelakunya adalah saudara, itu langsung pidana, dan memang kita semua mengawasi gitu. Walaupun mereka juga pada ujung-ujungnya mau damai nggak bisa, karena itu tindakan pemidanaan yang luar biasa. Jadi treatment kepada kasus atau pelaku perundungan begitu atau bully ya, Bu, ini cukup tricky ya? Ya, ada ruang lingkup yang tidak bisa hitam putih karena membutuhkan assessment, gitu. Tetapi perlindungan pada korban itu sangat konstan dan mutlak. Ini yang KPAI pegang sebagai keberlanjutan dari pengawasan, ya. Apalagi kalau misalnya tidak sampai terlaporkan ke pihak-pihak yang dirujuk ya, karena perlu rumah sakit kan perlu rujukan dan dibebaskan dari segala bentuk pembiayaan. Kemudian apakah anaknya juga meminta aku mau pindah segala macam, misalnya ada traumatis sampai pada level itu, ini yang kemudian harus difasilitasi sebenar-benarnya, bukan pada permintaan sekolah atau orang lain, tapi anaklah yang harus didengar pendapatnya. Nah, pada fase itulah KPAI melakukan langkah-langkah yang konstan dan terukur untuk memastikan anak ini. Tetapi pada konteks pelaku ini yang memang juga tetap mendudukan sistem peradilan pidana yang itu dilakukan oleh pihak-pihak gitu ya. Misalnya tadi itu hasil dari penelitian di masyarakat oleh Bapas, kemudian Sakti Peksosnya yang mendampingi, lalu apa hasil-hasil keterangan, ada guru, ada pihak kepala sekolah, ada terutama keluarga anak ini, lingkungan sosial masyarakat. Tapi dengan gampang viralnya ini, Bu, masyarakat pasti tertuju gitu kemarahannya kepada pelaku. Benar. Yang masih usianya anak-anak. Benar. Gimana? Ya itu yang kami jawab kan secara komprehensif, gak bisa parsial tadi Mbak. Tetapi saya sepakat sentimen publik harus diarahkan, dan ini bagian dari sense of belonging isu anak. Tentu KPAI menghormati, tetapi kita juga harus semakin memiliki awareness bahwa isu perlindungan anak ini memang membutuhkan ruang lingkup proporsional, karena kita bicara seluruh anak-anak 18 tahun ke bawah. Soal korban itu betul-betul KPAI paling depan untuk memastikan semua unsur bekerja melindungi. Tetapi di dalam konteks pelaku kita harus identifikasi. Usianya harus di atas 15, tentu masuk sistem peradilan, dan
bagaimana juga jenis kejahatan. Ini yang lagi-lagi bukan KPAI bicara sendiri, tetapi undang-undang di dalamnya, ada kepolisian di dalamnya, dan tentu saja pihak-pihak yang harus diminta keterangan. Kalau misal kita bicara mengenai pelaku, kan kita bicara mengenai motif juga ya Bu ya. Atau kenapa pelaku yang masih berusia anak-anak ini kok ya bisa begitu melakukan kejahatan yang ya kalau tadi katanya anggota DPR nih variatif begitu. Kayak kita ngelihat drama-drama, ngelihat yang ada di film-film kok ya bisa gitu terjadi di dunia nyata dan dilakukan sama anak-anak. Tapi itu nanti jawabannya Ibu akan kita dengarkan di segmen berikut ya Bu ya. Kita jeda sesaat, pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali sesaat lagi.